Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A, Angkatan 10, Latihan Pendidikan Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tahun 2026. Saat ini kami akan memaparkan materi mengenai digital ethic dan digital culture di lingkungan ASN. Kelompok ini sendiri terdiri dari saya tentunya, lalu rekan saya Patrisna, ada Pak Alif, Ibu Adinda, dan juga Ibu Yanda. Latar belakang dari adanya digital ethic dan digital culture tentunya adalah dikarenakan pesatnya perkembangan ekonomi di era digital saat ini. Dengan adanya dan meningkatnya digitalisasi yang sangat pesat, menuntut ASN tidak hanya handal dalam bidang administrasi, tapi dalam bidang digital atau social media. Maka dari itu, penerapan kode etik bagi PNS dalam literasi digital diperlukan, sangat mendesak untuk dikaji lebih dalam. Sebagai abdi negara tentunya diperlukan apa pedoman ataupun uh, batasan-batasan dalam bersosial media. Oleh karena itu dibuatlah sebuah ataupun 4 pilar utama dalam kode etik dan etika PNS, yaitu digital skills, digital ethic, digital culture, dan digital safety. Di mana pada saat ini kita akan membahas mengenai digital ethics dan digital culture. Selanjutnya, uh, digital ethics adalah sebuah seperangkat norma ataupun nilai dan prinsip yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab, jujur dan menghormati hak orang di ruang cyber. Tentunya bagi ASN, etika digital ini bukan hanya sebuah sopan santun di media sosial, namun bagaimana kita berintegritas terhadap jabatan, lalu rahasia negara, dan juga kepercayaan terhadap publik, terutama fungsi ASN adalah sebagai pelayan masyarakat. Prinsip utama digital ethics bagi ASN yang pertama adalah tanggung jawab digital, yaitu setiap ASN bertanggung jawab atas setiap konten yang dipublikasikan, dibagikan, dan dikomentari di ruang digital, baik atas nama pribadi maupun institusi. Yang kedua ada kejujuran dan transparansi, yaitu ASN tidak boleh menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, memanipulasi data digital, atau menyembunyikan informasi publik yang seharusnya dapat diakses masyarakat. Yang ketiga ada penghormatan terhadap privasi, yaitu data pribadi masyarakat yang diperoleh oleh ASN dalam kapasitas jabatan tidak boleh disalahgunakan, dibocorkan, atau diperjualbelikan dalam bentuk apapun. Yang keempat ada netralitas politik di ruang digital, yaitu ASN harus netral di dunia digital, tidak boleh berkampanye, menunjukkan dukungan politik, dan memakai akun pribadi untuk kepentingan partai. Yang kelima ada anti-hoax dan anti-ujaran kebencian. ASN tidak boleh memproduksi, menyebarkan, atau bahkan sekedar membagikan konten hoax, ujaran kebencian, sara, maupun konten yang berpotensi memecah belah masyarakat. Regulasi yang mendasari digital etik ASN yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu kewajiban ASN menjaga netralitas dan integritas. Yang kedua ada PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS, larangan menyebarkan informasi yang merugikan negara di medsos. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yaitu sanksi hukum atas pelanggaran etika digital. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban keterbukaan informasi publik. Contoh penerapan digital etik yang pertama ada memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya di grup WhatsApp keluarga maupun rekan kerja. Kedua, menggunakan akun media sosial pribadi secara bertanggung jawab, tidak mengeluhkan kebijakan instansi secara terbuka di platform publik. Yang ketiga ada merespon pertanyaan masyarakat di kanal digital resmi instansi dengan informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat ada tidak mengambil foto atau merekam dokumen berkas kedinasan lalu menyebarkan tanpa izin. Yang terakhir ada menjaga profesionalitas dalam bentuk komunikasi via email, WhatsApp, maupun platform digital kedinasan lainnya.
Contoh kasus pelanggaran digital ethics. Yang pertama, ASN berkomentar provokatif di media sosial, di mana seorang ASN aktif membuat unggahan di Facebook yang berisi kritik tajam bernada sara terhadap kebijakan pemerintah daerah. Unggahan tersebut viral. ASN tersebut dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Pelajaran yang bisa diambil adalah akun pribadi ASN tetap terikat kode etik jabatan. Ruang digital bukan ruang bebas tanpa konsekuensi. Kasus kedua, ASN menyebarkan hoax di masa pemilu, di mana seorang ASN meneruskan pesan berantai berisi informasi bohong terkait pemilu kepada ratusan kontak. Meski tidak membuat konten sendiri, ia tetap diproses secara disiplin karena dianggap ikut menyebarkan disinformasi. Pelajaran yang bisa diambil, meneruskan hoax sama berbahayanya dengan membuat hoax. Seperti itu. Terus, digital culture atau budaya digital. Digital culture adalah internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila dan budaya bangsa Indonesia ke dalam setiap perilaku digital, sehingga ruang cyber yang digunakan ASN mencerminkan identitas bangsa yang beradab, toleran, dan bermartabat. Jika digital etik berbicara tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka digital culture berbicara tentang siapa kita di ruang digital sebagai warga negara dan aparatur negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi digitalnya adalah menghormati keberagaman agama di ruang digital, tidak menyebarkan konten penistaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi digitalnya yaitu memperlakukan setiap pengguna digital dengan hormat, menolak perundungan cyber atau cyberbullying. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Implementasi digitalnya menyebarkan konten yang mempererat kesatuan bangsa, bukan yang memecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasi digitalnya adalah menggunakan platform digital untuk mendengarkan dan melayani aspirasi rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi digitalnya yaitu memastikan informasi publik dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Elemen digital culture bagi ASN, yaitu yang pertama identitas digital yang bermartabat. ASN memiliki dua identitas digital, sebagai pribadi dan sebagai representasi institusi. Keduanya harus dijaga dengan standar yang sama tingginya karena masyarakat tidak selalu memisahkan keduanya. Yang kedua, partisipasi digital yang konstruktif. ASN didorong untuk aktif berkontribusi di ruang digital secara positif, membagikan informasi pelayanan publik, edukasi masyarakat, dan konten yang membangun, bukan sekedar menjadi konsumen pasif atau pengguna yang reaktif. Yang ketiga, penguatan bahasa Indonesia yang di ruang digital. ASN berperan sebagai penjaga marwah bahasa Indonesia di era digital. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan santun dalam komunikasi digital adalah cerminan profesionalisme sekaligus kecintaan terhadap budaya bangsa. Contoh penerapan digital kultur yang baik. Yang pertama, membuat konten edukasi pelayanan publik yang informatif dan mudah dipahami masyarakat di kanal digital resmi instansi. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap komunikasi digital di kedinasan. Yang ketiga, aktif melaporkan konten hoax atau ujaran kebencian yang beredar di grup percakapan melalui mekanisme yang tersedia. Yang keempat, yaitu menjadi teladan literasi digital bagi keluarga dan masyarakat di sekitar, khususnya dalam menangkal penyebaran disinformasi. Yang terakhir yaitu memanfaatkan media sosial untuk membangun citra positif instansi melalui konten yang informatif, humanis, dan bermanfaat. Kasus penerapan digital kultur. Kasus positif yaitu imigrasi digital. Kantor imigrasi di berbagai daerah memanfaatkan
Instagram, dan YouTube untuk mengedukasi masyarakat tentang prosedur permohonan paspor, syarat visa, dan informasi keimigrasian lainnya. Hasilnya, jumlah pemohon yang datang dengan dokumen tidak lengkap berkurang signifikan dan kepuasan masyarakat meningkat. Pelajaran digital kultur yang baik mengubah ASN dari pelayan reaktif menjadi pelayan proaktif yang menjangkau masyarakat lebih luas. Contoh kasus negatifnya yaitu flexing jabatan di media sosial. Sejumlah oknum ASN viral karena mengunggah foto pamer kendaraan mewah, perhiasan, dan gaya hidup glamor di media sosial tanpa mempertimbangkan persepsi publik. Ini mencerminkan digital culture yang buruk karena merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas ASN secara keseluruhan. Pelajaran yang bisa diambil yaitu apa yang kita tampilkan di ruang digital membentuk persepsi publik tentang seluruh korps ASN. Setiap unggahan adalah representasi institusi. Baik, berikutnya keterkaitan digital etik, digital culture, dan berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Merespon pertanyaan publik secara akurat dan tepat di kanal digital. Untuk digital culture membuat konten edukatif yang membantu masyarakat memahami layanan. Lalu selanjutnya, di poin akuntabel. Digital etik yang dilakukan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Lalu bertanggung jawab atas setiap konten yang dipublikasi. Lalu kompeten. Terus meningkatkan literasi digital sesuai perkembangan teknologi. Lalu berbagi pengetahuan digital kepada rekan kerja dan masyarakat. Yang berikutnya harmonis. Bentuk digital etiknya yaitu menolak konten sara dan ujaran kebencian di ruang digital. Untuk culture sendiri menyebarkan konten yang mempererat persatuan bangsa. Lalu loyal, menjaga kerahasiaan informasi negara di platform digital, menjaga nama baik institusi di seluruh kanal digital, bentuk kulturnya, lalu nilai adaptif, terbuka terhadap platform dan teknologi digital baru, lalu berinovasi dalam pemanfaatan digital untuk pelayanan publik, lalu yang terakhir ada kolaboratif, berkoordinasi melalui platform digital resmi secara efektif. Lalu bentuk digital culture-nya yaitu membangun ekosistem informasi positif bersama instansi lain. Ya, berikut pemaparan dari nilai kode dan etik ASN dalam berliterasi digital. Sebagai penutup, kita ASN adalah wajah negara di ruang digital. Setiap kata yang kita ketik, setiap konten yang kita bagikan, dan setiap sikap yang kita tunjukkan di dunia maya adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita emban sebagai pelayan rakyat. Maka, 3 pesan sebelum ditutup. 1, pikir sebelum posting. Yang kedua, jadilah sumber informasi yang dapat dipercaya. Yang ketiga, gunakan ruang digital untuk melayani. Sekian paparan dari kelompok 1A, Angkatan 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.